Salam, selamat pagi, selamat hari Sabtu, selamat berakhir pekan, selamat tahun baru, Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat dimanapun berada. Opung Partugo Bosi, Sintua Dr. Marolok Utagaul MPD, untuk pagi hari Sabtu ini mengajak kita untuk sejenak bernyanyi, berdoa, dan membaca firman Tuhan untuk mengawali kegiatan kita. Kita puji Tuhan dari buku ND HKBP Onom Siapulu Hibul Rohaku. Hibul rohaku tu Tuhan Yesus, sudengoluku di Tuhan Yesus, ihutonoku do Tuhan Yesus, dan olo au sumurut be. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami imani, Bapa yang kami muliakan di dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Terima kasih, hormat, kemuliaan kami persembahkan kehadirat-Mu Bapa surgawi untuk pagi hari Sabtu ini, di mana Tuhan telah memberikan kasih karunia-Mu, napas kehidupan, kesehatan, sehingga kami Tuhan bangunkan dari tidur kami. Bapa surgawi, sebelum kami melangkah, kami akan membaca firman-Mu. Urapi, ajari, dan berkati kami Tuhan, agar firman-Mu yang akan kami baca dan kami dengar dapat kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat, marilah kita baca firman Tuhan yang tertulis dalam Kolose 2 ayat 7. Di dalam bahasa Batak dikatakan, gabe marurak jala pina uli-uli mahamu di bagasan ibana, tugu marhapur siaun, hobar tu nania zahor tu hamuna, lumobi mahamu marroha mauliate ido sahana. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Thus reading the word of God. Amen. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertumbuh teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat terkasih, terhormat dimanapun berada, pada pembacaan firman Tuhan yang tertulis dalam di dalam Kolose 2 ayat 7 ini, kita mendapat atau memperoleh 4 hal yang paling sedikit. Untuk itu, apa yang pertama? Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Kita tentunya berakar. Kalau berakar tujuannya apa? Supaya tumbuh. Berakar artinya hendaklah kita mencari. Kalau suatu tumbuhan kita tanam,
kalau berakar dengan baik, maka sari-sari makanan dari tanah itu dapat diserap. Maka firman Tuhan mengajak kita, mengajari kita supaya kita berakar. Artinya dapat menyaring, dapat mengolah, dapat menganalisa apa-apa yang ada di sekitar kita untuk kita miliki. Perkataan-perkataan ada yang di sekitar kita banyak yang bisa kita serap. Tentunya harus kita olah, kita analisa, kita pilih atau kita pilah-pilah mana yang baik. Yang kedua, Bapak Ibu, hendaklah kamu dibangun di atas Dia. Perkataan dibangun di atas Dia, dibangun di atas Tuhan. Artinya dibangun karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita berdiri, kalau kita hidup dengan landasan firman Tuhan, dengan landasan kasih karunia-Nya, kita akan, yang berakar tadi akan tumbuh. Tentunya dibangun. Kemudian yang ketiga, hendaklah bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Ini yang sungguh luar biasa, bertambah teguh. Kalau iman kita sudah ada, harus bertambah teguh, artinya semakin kokoh. Sama seperti halnya tanaman atau pohon, ketika kita tanam, maka akarnya mencengkeram tanah sambil menyaring makanan tadi. Kemudian dia akan dibangun, bertumbuh dengan baik. Iman kita pun harus dipelihara supaya bertumbuh dalam iman. Artinya semakin teguh, semakin kokoh, semakin tak tergoyahkan. Dan yang terakhir, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Perkataan ini sangat dimintakan. Seperti apa yang di dalam firman Tuhan juga dikatakan, bersyukurlah dalam segala hal. Melimpah dengan syukur. Kita garis bawahi, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kalau dalam firman Tuhan dalam konteks di dalam Tesalonika, ya jelas mengucap syukurlah dalam segala hal. Mau kita tersandung, mau kita dapat jabatan, mau kita masih sedih, pilu, kita tetap bersyukur. Karena apa? Tuhan masih mengizinkan kita untuk hidup. Maka ucapan syukur itu harus senantiasa tercengkeram, terpatri di dalam hati sanubari kita. Makanya orang Batak selalu dikatakan madok mauliate mahamu siala saluhut naik. Untuk itu, Bapak Ibu yang kekasih, marilah kita cermati apa yang disabdakan untuk pagi ini. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Apabila dapat kita laksanakan ini, setuju tidak setuju, senang tidak senang, kita akan semakin dibaharui, semakin diberkati oleh Tuhan. Selamat tahun baru, selamat hari Sabtu, selamat berakhir pekan. Tuhan memberkati. Kita kembali berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan atas sabda-Mu. Tuhan telah menginginkan kami
agar kami berakar, tumbuh, dan iman kami selalu diteguhkan, semakin teguh dan melimpah dalam syukur. Kami manusia lemah yang kadang kami tidak berdaya melawan godaan-godaan duniawi. Untuk itu Tuhan, kuatkanlah kami pribadi lepas pribadi tanpa kecuali. Bapa Surgawi, kami manusia yang menginginkan, mengharapkan berkat kasih karunia Tuhan di dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, tambahkan kebutuhan jasmani dan berkat rohani bagi kami dimanapun berada, di rumah, di jalan, di kantor, di tempat-tempat wisata ataupun tempat perhelatan pesta. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Bapa Surgawi, berkati jugalah para orang tua, sahabat, saudara kami, rekan-rekan sejuang kami, agar kami dapat senantiasa bersuka cita dalam hidup ini. Bapa Surgawi, kami bermohon kepadamu, berkatilah para pemimpin kami, mulai dari presiden sampai dengan kepala lingkungan, dan juga lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Semuanya di negara kami ini, kiranya Tuhan berkati, sehingga memiliki karakter dan pengetahuan hikmat yang daripada Tuhan. Bapa Surgawi, kami bermohon kepadamu, kiranya Tuhan memberkati Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Maruf Amin, agar mensahkan Provinsi Tapanuli, di mana hal ini sudah berpuluh tahun kami idam-idamkan, terkhusus putra-putri Tapanuli di Bonan Pesogi dan di perantauan selalu mengharapkan pemekaran provinsi. Untuk itu Tuhan, berkatilah para pemrakarsa, pejuang P4T, PPPT yang diketuai JS Simatupang SH CRGP dan Sekretaris Bernard Siahaan, bendaharanya Korliston Sijabat, dan juga Ketua Harian Bapak Rustam Effendi Siregar. Segenap panitia Tuhan, kuatkan, sinergiskan, sehingga permohonan kami Tuhan kabulkan melalui hamba-Mu Joko Widodo dan Maruf Amin. Kami yakin dan percaya kalau Tuhan mengetuk hatinya, maka Bapak Presiden dan Wakil Presiden akan mensahkannya. Untuk itu Tuhan, kuatkan mereka untuk mensahkan Provinsi Tapanuli. Terpuji, termulialah Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa, kami bermohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi. Opung partuko bosisin tua Dr. Marolo Putagaul MPD Dameria Aritonang SPD pada channel YouTube yang sederhana ini tetap menyapa kita. Selamat tahun baru. Horas maju-ajua, menjua-jua. Ahoy, salam kebajikan, matur nuhun, namo buddhaya, Om Swastiastu.